Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Neni Mutiatul Awaliyah selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Farahiyah dengan NIM 53020210119. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya ialah ketika aku memulai bacaanku ini, seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah ialah milik Allah, Allah yang memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi, barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan rasa cinta, takut, dan harap. Segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sendiri ialah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya, Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tetapi Allah hanya melimpahkan rahmat-Nya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran nabi, maka dia terhalang mendapatkan rahmat yang sempurna. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Makna alhamdu ialah pujian kepada Allah karena sifat-sifat dan kesempurnaannya. Juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seseorang hamba akan semakin bertambah sempurna bila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian yang tidak disertai dengan rasa cinta bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rob ialah murabbi, artinya mentarbiyah, pembimbing, dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, baik yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut mereka. Di samping itu, Allah pun memberikan kepada mereka tarbiyah khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Dari sini kita tahu betapa besar kebutuhan Allah alam semesta ini kepada Rabbul Alamin, karena hanya Dialah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Mereka meminta baik secara lisan maupun dengan ekspresi. Kepadanya lah mereka mengadu dan meminta pertolongan di saat-saat yang genting. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim inilah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Setiap nama Allah mengandung sifat, oleh sebab itu beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan.
Malik ialah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Jadi Allah itu penguasa, berhak untuk memerintah dan melarang hamba-hambanya yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga berhak untuk mengganjar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya. Bagian awal surat ini boleh dibaca Malik dengan memanjangkan mim atau Malik dengan memendekkan mim. Maknanya penguasa atau pemilik. Sedangkan Malik maknanya ialah raja. Yaumuddin ialah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Pada hari itu, tampak dengan jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu pula akan tampak kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Saat itu juga seluruh raja dan penguasa yang dulunya berkuasa di alam dunia sudah turun dari jabatannya. Hanya Allah lah yang berkuasa. Pada saat itu semua, setara baik rakyat maupun raja, budak maupun orang yang merdeka, mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah. Mereka berharap pahala kebaikan darinya, dan mereka sungguh sangat khawatir terhadap siksa dan hukuman yang akan dijatuhkan olehnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini, hari pembalasan itu disebutkan secara khusus. Allah adalah penguasa hari pembalasan, meskipun sebenarnya Allah juga penguasa atas seluruh hari yang ada. Allah tidak hanya berkuasa atas hari kiamat itu saja atau hari pembalasan itu saja. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Makna dari ayat di atas ialah, kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah atau permintaan tolong kepadamu. Dalam ayat ini, objek kalimat yaitu Iyyaka diletakkan di depan. Pada asalnya adalah na'buduka, yang artinya kami menyembahmu, dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan penghususan. Artinya, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah, kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah ialah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bisa berupa perkataan ataupun perbuatan. Ibadah ada yang tampak dan ada juga yang tersembunyi. Kecintaan dan ridho Allah terhadap sesuatu bisa dilihat dari perintah dan larangannya. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu dicintai dan diridhoinya. Dan sebaliknya, bila Allah melarang sesuatu, maknanya Allah tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Dengan demikian, ibadah itu luas cakupannya. Di antara bentuk ibadah seperti berdoa, berkurban, bersedekah, meminta pertolongan ataupun perlindungan, dan lain sebagainya. Dari pengertiannya, makna isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dalam ibadah. Dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, didahulukannya ibadah sebelum isti'anah. Ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang lebih khusus, dan juga dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah Ta'ala di atas hak hambanya. Beliau pun berkata, mewujudkan ibadah dan isti'anah kepada Allah dengan benar itu merupakan sarana yang akan mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi. Dia adalah sarana menuju keselamatan dari segala bentuk kejelekan, sehingga tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan perantara kedua hal ini. Dan ibadah hanya dianggap benar apabila bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan hanya untuk mengharapkan keikhlasan Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya ialah tunjukkanlah, bimbinglah kami, dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti shiratal mustaqim.
yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus ialah jalan yang terang dan jelas, serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat Shiratal Mustaqim ialah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukinlah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus ialah hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lain. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan, juga manfaat bagi diri seorang hamba. Oleh sebab itu, setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat sholat yang dilakukannya. Tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Kemudian, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Dalam ayat ini disebutkan ialah para nabi, orang yang jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang soleh. Termasuk dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu juga yang mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut, meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba kepada keridhaan Allah. Inilah jalan Islam, Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal, dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan maksiat. Sehingga dengan ayat ini, kita kembali sadar bahwa Islam yang kita peluk merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menjalani Islam dengan baik, maka kita sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, bukanlah jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai Allah ialah orang yang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya, seperti kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang yang tersesat ialah orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Contohnya ialah seperti orang Nasrani dan sebagainya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalannya orang-orang yang soleh. Ayat ini memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Sehingga kesimpulan dari isi surat tersebut ialah surat Al-Fatihah ini mengandung ketiga macam tauhid, di antaranya Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Dan di dalam kata Allah dan iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga dalam kata alhamdu terkandung makna tauhid asma wa sifat, ialah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi dirinya sendiri. Demikian Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya dan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah. Kita mengimani ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah sebagaimana adanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.